اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bi ni'matil iman wal islam wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Haji Yohana beserta para pengurus, dan yang kami hormati Bapak RW kita, Bapak Ustadz Haji Hariri beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya pagi malam hari ini? Baik? Pinginnya pagi, pingin bertemu tanggal 17 besok ya. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini adalah malam tanggal 17 Agustus. 80 tahun sudah kita ditakdirkan merdeka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa kita ditakdirkan merdeka oleh Allah? Kata pendiri negara kita, Bapak Ibu. Pendiri negara kita itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di situ pada alinea ketiga dikatakan begini: atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Menyatakan apa? Menyatakan, masih ingat ya? Ya, jadi kita itu merdeka karena dua hal, kata pendiri negara kita. Pertama, atas berkat rahmat Allah. Itu atas berkat rahmat Allah kita merdeka, alasan pertama. Tapi alasan keduanya, kata pendiri negara kita, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Pertama, atas berkat rahmat siapa? Allah. Itu jelas Pak, cetowelo-welo dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Yang kedua, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur itu berasal dari jiwa yang hidup atau jiwa yang mati? Jiwa yang hidup, ya kan? Dengan dua alasan ini, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Begitu hadir. Jadi kita sebagai umat Islam semestinya menyambut kemerdekaan itu dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kemudian membersihkan hati kita dari perilaku-perilaku yang melanggar hukum dan perilaku-perilaku
yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan keinginan luhur. Jadi jiwanya sehat. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia, bangunlah jiwanya, baru bangunlah jiwa dulu, ya, bangun, baru setelah itu apa? Badan. Nah hadirin, kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia dianugerahkan kemerdekaan, sehingga kita juga merdeka melaksanakan keyakinan kita, merdeka bersilaturahim, merdeka menuntut ilmu, merdeka menyuarakan suara sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Ini semua juga atas berkat rahmat Allah, dan termasuk merdeka mengantarkan teh. Loh ini kalau waktu penjajah Pak nggak bisa begini, betul tidak? Iya. Apalagi saya pernah sekolah di Panarukan loh Pak, Situbondo. Itu dari jalan mana? Anyar sampai Panarukan. Itu kan kerja paksa toh, nggak sembarangan minum kayak gini, kayak angkat kayak gini, susah. Dan sebelum Panarukan itu hadirin, ada namanya sebuah desa namanya Keladakan. Keladakan itu bahasa Maduranya Pak, ngaladak. Ngaladak itu berserakan. Apa yang berserakan kira-kira Pak? Mayat Pak. Itu waktu zaman Belanda yang jalan itu dibangun antara Anyar dan Panarukan. Nah saya SD-nya di situ dulu, ya, di SD Panarukan. Kemudian MTS-nya Situbondo, lalu madrasah aliyahnya di Denanyar Jombang Jawa Timur, Pondok Pesantren Maqarul Ma'arif. Kemudian ke Jakarta kuliah, S1-nya di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwa Depok jurusan Syariah, dan S2-nya di Universitas Ismail Bogor. Nah itu kisahnya begitu. Baik hadirin, pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tafsir yang mengingatkan kita era tahun 80-an. Judulnya Agar Hidup Terus Produktif. Apa judulnya hadirin? Agar Hidup Terus Produktif. Tadabbur suratnya adalah surat Al-Zalzalah. Surat apa? Rumusnya ACI. Rumusnya apa hadirin? Ya, ACI. Apa ACI itu Pak? Iya. Aku cinta ACI. Aku cinta. Nah, yang bisa jawab itu berarti orang jadul. Itu film tahun berapa coba? Masih ingat gak? 80-an. Ya sekitar, saya masih ingat itu tahun 84 kalau nggak salah. Waktu itu ayah saya sudah wafat itu hadirin. Itu untuk nonton ACI itu, ya Allah. Nyetrum apa dulu? Nyetrum apa? Aki. Nah tahu orang kampung nih berarti yang jawab ya, Masya Allah. Dan nyetrum aki. Pas giliran udah nyetrum aki, udah melongo nih wajah sama bocah-bocah. Gak jadi. Kenapa gak jadi? Bukan habis. Acaranya beda. Apa kira-kira? Laporan khusus. Masya Allah. Yang keluar ngomong, aduh, Masya Allah. Masih ingat gak? Yang ingat orang jadul. Ya, Masya Allah. Nah kalau anak sekarang jangan ngerti itu apa ACI, orang roh ya kan. ACI Aku Cinta Indonesia, tapi dalam konteks ini bukan Aku Cinta Indonesia dalam tadabbur ini. Hanya hadirin, ajal sudah dekat. Hanya apa? Terus C-nya cerita bumi. Apa C-nya? I-nya ingat kuburan dan timbangan. Apa singkatannya tadi? Aci. A-nya ajal sudah dekat. C-nya cerita bumi. Nanti ini bumi yang diem akan bercerita tentang kita nih Pak. Apakah Bapak termasuk suami yang mayoritas atau minoritas? Maksudnya apa Ustaz? 95% survei membuktikan para suami itu susah mengucapkan I love you kepada istrinya di usia yang udah tua.
Betul nggak Bu? Tapi kalau ada suami yang di usianya udah lama pernikahannya, kok masih bisa bilang I love you sama istrinya, aku mencintaimu wahai istriku, itu termasuk 5% lelaki laka. Jadi itu luar biasa. Makanya kalau ada lelaki begitu Bu, jangan dikubur kalau sebelum mati. Jadi 95% suami itu susah mengatakan saya mencintaimu. Ya, kecuali pengantin baru ya, itu sudah pernikahan lama. Tapi kalau ada suami ibu yang masih bisa mengucapkan itu padahal sudah punya cucu, itu suami yang luar biasa. Itu 5% Bu, minoritas namanya. Baik, nanti Bu Mini akan bercerita tentang tipe suami ibu-ibu semuanya nih. I-nya apa I-nya? Ingat kuburan dan timbangan. Baik, kita mulai dari ajal sudah dekat. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Quran surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka seluruh isi perut bumi itu termuntahkan semuanya, termasuk mayat yang ada dalam perut bumi dimuntahkan oleh bumi, dan barang tambang pun juga seperti itu. Kemudian manusia kehabisan kosakata untuk menggambarkan peristiwa yang sangat mengerikan itu. Maka manusia berkata kepada bumi, wa qala al-insanu ma laha, hai bumi, apa sesungguhnya yang terjadi padamu? Gitu. Agak jauh. Oh iya, makasih. Mudah-mudahan surga. Nanti ya. Baik hadirin, suara saya terdengar jelas? Tes jelas? Oke. Memang harus ada yang kontrol ini Bapak Ibu. Udah ada kamera ya, Masya Allah. Ada soundnya, ada kopinya, Masya Allah. Silakan yang ada tehnya diminum. Baik hadirin, ini keluar itu apa namanya, barang tambang pun juga keluar. Manusia saat itu kesusahan untuk menggambarkan peristiwa yang sangat mengerikan itu. Maka manusia hanya berkata, wa qala al-insanu ma laha, kata manusia, ada apa denganmu wahai bumi? Ya. Masih ingat ada apa denganmu? Masih ingat gak itu? Ada apa denganmu wahai bumi? Nah ini ayatnya pertama ya, ayat 1 sampai 3. Saya bacakan tafsirnya. Idza hurrikatul ardu tahrikan anifan wa turibat ittiraban syadidah wa tahzat biman 'alaiha ihtizazan yaqta'ul qulub wa yusi'ul albab. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang sedahsyat-dahsyatnya. Ai idza hurrikatil ardu tahrikan anifan, apabila bumi digerakkan dengan pergerakan yang begitu mengerikan. Watturibat ittiraban syadida, dan kemudian bumi itu digetarkan dan digoncangkan dengan goncangan yang begitu mengerikan. Wahtazzat biman 'alaiha ihtizazan yaqta'ul qulub wa yusimul albab, maka semua yang ada di muka bumi ini berhamburan hadirin. Pengerian yang begitu mencekam di hati dan menggoncangkan jiwa. Hadirin, itulah ajal dari bumi. Jika bumi saja yang kita tumpangi ada ajalnya, berarti ajal kita dekat apa jauh? Masya Allah. Hadirin, dekat kok. Kata Rasulullah, umur umatku baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Halo, masih bersama saya? Kok jadi sedih begini? Kenapa?
Pokoknya antara 60 sampai. Tapi kalau bapak-bapak optimis, Pak Ustadz saya akan ikut usianya Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad itu sekarang sudah 100 tahun kalau nggak salah. Coba bayangkan. Halo, masih bersama saya? Cuman Mahathir Muhammad kayaknya kebingungan tuh Pak. Kenapa? WA grupnya yang se-SD dulu nggak ada ya. Teman-teman SD-nya kayaknya udah tinggal 1-2. Jadi di grup WA grupnya yang apa namanya sekolah SMP-nya, SMA-nya kayaknya udah jarang gitu tadi. Baik, lanjut. Wa akhrajatil ardu athqalaha, wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan ma fi batniha, di dalam perutnya, minal kunuz wal mauta, dari barang tambang dan mayat-mayat dimuntahkan semuanya oleh bumi. Dan wa qala al-insanu ma laha, ai wa qala al-insan, manusia berkata, malil ardi, apa yang terjadi padamu wahai bumi? Tasalzalat hadhihi zalzalatal 'azimah, engkau bergoncang dengan goncangan yang begitu dahsyat, ya. Wa nafatat ma fi batniha, dan engkau kemudian memuntahkan apa yang ada dalam perutmu. Apa sesungguhnya yang terjadi? Nah, inilah apa? Hanya apa? Ajal sudah dekat. Jadi bumi itu ajalnya ketika hancur, itu sudah menemui ajalnya. Berarti sekarang bumi itu masih sehat Pak, ya, masih sehat. Makanya enak kita hidup di atas. Tapi satu saat ajalnya akan tiba. Jika bumi ada ajalnya, kira-kira panjangan mana usia bumi dengan usia kita Pak? Jika bumi sudah digambarkan oleh Rasulullah lewat Al-Quran sudah dekat masanya, apalagi kita. Hadirin, ajal kita sudah dekat. Kalau sudah ingat ajal, hadirin, ini tahun ke-80 kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Jadi hadirin, semakin sering kita memperingati hari kemerdekaan, berarti semakin lama kita hidup di muka bumi ini. Semakin lama hidup, semakin dekatlah dengan ajal kematian. Masya Allah. Oleh sebab itu hadirin, syukuri nikmat kemerdekaan itu dengan cara-cara yang membuat diri kita bermartabat di hadapan manusia dan mulia di sisi Allah. Begitu hadirin. Jangan sampai nikmat kemerdekaan yang oleh kata pendiri kita, ini kata pendiri kita, itu atas berkat rahmat siapa? Atas berkat rahmat. Berkat itu kebaikan Allah, rahmat kasih sayang Allah. Jadi jangan sampai kita mensyukurinya dengan cara-cara yang mengundang murka dan laknat Allah. Begitu hadirin. Hadirin, ayo ya lomba-lomba yang mendidik, ya kan, yang mengundang rasa syukur kepada Allah, ya. Biasanya malam ini nih banyak hari apa tasyukuran ya Pak ya, ngumpul-ngumpul ya. Saya tadi disambangin oleh pemuda ya, Karang Taruna, Ustaz nanti ngisi insyaallah kata saya, tapi nanti setelah jam 8 kata saya. Oh baik, kira-kira itu. Nah itu baik hadirin. Jadi kita satu RW, ya Pak RW, ada tempatnya nggak Pak RW? Kalau ada nggak mau pulang sih. Ya kan. Jadi ngariung, apa ngariung itu hadirin? Ya ngumpul-ngumpul begitu, ya kan, mengingatkan kebersamaan. Dan kalau perlu diingatkan kembali bagaimana pahlawan kita berebut tanah Indonesia ini dengan tetesan keringat, air mata dan darah, bahkan nyawa. Lalu bagaimana mungkin saat mengisinya diisi dengan mabuk dan sempoyongan, naudzubillah, diisi dengan kemalasan anak muda yang tidak mau sekolah, masya Allah, diisi oleh anak muda yang doyannya bukan belajar tapi doyannya tawuran, naudzubillah, masya Allah. Baik hadirin, hanya apa tadi? Ajal sudah dekat. C-nya cerita bumi. Ketika ditanya oleh manusia,
apa yang terjadi padamu wahai bumi sehingga engkau begitu dahsyat bergoncangnya dan memuntahkan seluruh apa yang ada dalam perutmu? Bumi berkata nih Pak, jadi bumi ini bisa ngomong nanti Pak. Ini ayatnya, cerita bumi itu ayat yang keempat dan kelima. Ini dia. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi bercerita tentang peristiwa yang menimpa dirinya. Haddasa yuhadditsu itu ngomong Pak. Makanya kalau percakapan dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-muhadatsah, ya, percakapan. Ya. Nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, an Abi Hurairah taqal, dari Abi Hurairah berkata, qara'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah membaca, yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi bercerita tentang peristiwa yang menimpa dirinya. Faqal, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha? Hai sahabat-sahabatku semuanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi itu? Qalu, maka semua sahabat itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah bersabda, qal fa inna akhbaraha, sesungguhnya cerita yang diceritakan oleh bumi itu adalah antashhada, bumi itu memberikan persaksian kepada Allah. Persaksian tentang apa? Ala kulli abdin, atas semua manusia, baik laki-laki atau amatin, atau setiap yang perempuan. Jadi bumi itu memberikan persaksian kepada Allah, bercerita dengan detil tentang perilaku laki-laki maupun perempuan. Bima amila ala dhahriha, terhadap apa yang telah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu di punggung bumi tersebut. Lalu kemudian takun, kata Rasulullah, bumi nanti akan berkata kepada Allah, ya Allah, amila yauma kada wa kada. Ya Allah, si fulan ini pada hari itu tanggal sekian dia melakukan ini dan itu. Suami ini ya Allah sering bilang I love you sama istrinya. Oh, ada rekamannya. Tapi istrinya cerewet melulu ya Allah. Nah, ada rekamannya juga. Masya Allah. Halo Bu, masih bersama saya Bu? Nih istri ya Allah, kalau arisan dandanannya minyis-minyis, giliran di depan suami ya Allah, daster bau asap bau daster ya Allah. Itu juga dilaporin hadir. Halo Bu, masih bersama saya? Nah ibu butuh sono dong, ya kan? Giliran arisan, kinclong nggak? Kinclong. Ibu butuh sono, ya. Nggak tahu di sini. Apa sama ya? Oh sama ya, aku sendiri. Jujur tuh Pak ya. Kalau di rumah ya Allah, kadang orang kubur. Orang nggak ada waktu untuk mandi. Pas ditanya, kok nggak mandi? Aduh sibuk, ngurusin anak, banyak kerjaan. Ya mandi dulu nak, berdandan. Jangan mau kemana, udah tua ini. Astagfirullah, diingatkan. Tapi bapak-bapak kalau punya istri begitu bersyukur. Kenapa? Masih hidup. Ya, Masya Allah. Berarti masih ngomong kan? Masya Allah. Hadirin, fahadi akhbaruha, ini kata bumi, kata Rasulullah, inilah beritanya. Jadi Pak, setiap jengkal tanah yang kita tabaki, setiap jengkal tanah yang kita melakukan sesuatu, itu ada rekamannya persis seperti rekaman YouTube ini. Kagak ada yang terbuang Pak. Setiap saya ngangkat tangan ada di sini. 20 tahun lagi di setel selama masih ada YouTube, bisa nggak kira-kira? Sama, bumi rekamannya sangat presisi hadirin, sangat detail. Masya Allah. Kalau masih bersama saya? Tapi kalau ada suami, ya kan, dilaporkan sama bumi, ya Allah ini suami ya Allah, istrinya belum bangun, dibangunin, sayang bangun sayang.
Pas bangun langsung dikasih duit tanpa minta. Masya Allah. Terus habis itu diurut-urut sama suaminya. Mama bangun ya ma, Masya Allah. Papa berangkat ke kantor. Iya pak. Biar kata belum mandi, suami istrinya dikejut sama suaminya. Masya Allah. Suami yang begini nih langka betul. Langka enggak? Jadi kalau yang langka begini kalau belum mati, baik hadirin, itu detil. Begitupun ketika ibu mengangkat tangannya di penghujung malam, doa ya Allah, hamba telah menyekolahkan anak ke berbagai sekolah ya Allah, tapi akhlaknya belum berubah ya Allah. Tolong ya Allah, rubah hatinya ya Allah, cerdaskan pikirannya dengan ilmu-Mu, muliakan akhlaknya ya Allah, jadikan generasi yang soleh dan soleha ya Allah. Menetes air mata ibu, menetes air mata bapak mengadu kepada Allah, bumi merekamnya. Ya Allah, ini orang tua yang soleh, ini ibu yang soleha, yang malam ya Allah, yang gak pernah berhenti berdoa kepadamu walaupun tak pernah disorot oleh kamera seperti ini. Oh gitu ada. Halo Bang Eko, jelas gak gambar saya? Salah satu HP terbaik kalau bisa nge-shoot saya dan bening, itu bagus itu. Kalau masih gelap kayaknya belum ya, Masya Allah. Baik hadirin, masih bersama saya? Iya. Baik, selanjutnya ini hadis Tirmidzi, hadis hasan sahih ya. Dalam tafsir yang lainnya, cerita bumi ini menarik lagi nih Bu ya. Ini menarik. Dalam tafsir Al-Muntakhab, ini tafsir ditulis oleh ulama Mesir. Yauma idzin tuhaddithul ardu al-insana akhbaraha. Pada hari itu, pada hari kiamat, bumi bercerita kepada manusia tentang peristiwa yang menimpa dirinya. Allati afza'athu, yang telah mengerikan itu, yang telah menggoncangkan dan mengerikan kepada manusia. Kenapa bumi bergoncang dan goncangannya sangat mengerikan itu? Ini dia alasannya. Bi anna rabbahu, karena sesungguhnya Tuhannya bumi, wa khaliqahu, dan penciptanya bumi yaitu Allah, auhalaha, menginstruksikan kepada bumi. Apa instruksinya? Hai bumi, anta zalzala wa tadarraba. Hai bumi, sekarang saatnya engkau bergoncang dan bergetar dengan dahsyat. Fasara'at, maka kemudian bumi itu dengan cepat merespon perintah Allah, ila imtithali amrihi, untuk melaksanakan perintah Allah itu. Jadi Pak, bumi itu bergoncang atas titah siapa? Atas instruksi siapa? Berarti sekarang bumi itu diinstruksikan untuk bergoncang atau tenang? Berarti bumi taat gak sama Allah? Kalau Pak, taat gak? Jika bumi saja yang tidak punya akal taat kepada Allah, bagaimana mungkin kita yang punya hati dan punya akal tidak taat kepada Allah? Masya Allah. Istighfar hadirin. Bumi Pak, bumi yang seperti itu, gak punya akal, gak punya hati, tetapi ketika Allah perintahkan, hai bumi bergoncang sekarang, fasarat, dengan cepat dia meresponnya, dan dia laksanakan perintah Allah, bergoncang dengan begitu dahsyat dia. Tapi ketika diperintahkan sekarang, tenang bumi, belum saatnya kau bergoncang, tenang bumi hadirin, walaupun bergerak pada garis edarnya dengan kecepatan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Gak mungkin bergerak di luar jangkauan itu hadirin. Bumi taat hadirin. Di atas bumi yang taat dan tunduk kepada Allah kita hidup. Bagaimana mungkin kita hidup numpang di atas bumi yang taat dan tunduk kepada Allah, sementara kita bermaksiat dan durhaka kepada Allah di atas bumi yang tunduk itu? Masya Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan bumi selamanya jujur. Kalau nggak percaya Bu, tanam pohon jengkol, yang numbuh pohon apa? Tanam biji jengkol, yang numbuh pohon apa? Kalau pohon durian, biji durian yang numbuh, biji alpukat,
Nggak mungkin, nggak ada ceritanya nanam biji alpukat yang lumpuh pohon duit. Tapi juga di Bu Haji, Masya Allah. Pohon duit, Masya Allah. Kalau ada pohon duit Bu, bahaya negara Bu. Kok bahaya Bu Ustaz? Ya semua orang nggak bakal mau kerja. Orang ada pohon duit tinggal penting tidur lagi, nggak ada yang kerja, nggak ada yang jualan, ya kan? Kalau Pak Yohana nggak bakalan dinas di Pamulang dia, nggak usah dinasnya, biarin PHK dulu udah ada. Insya Allah tuh. Halo, masih bersama saya? Jadi hadirin, bumi jujur, bumi taat kepada Allah. Bagaimana mungkin kita hidup di atas bumi seringkali tidak jujur? Ditanya sama bininya, bapak punya duit enggak? Enggak. Yang bener-bener. Nah ini di celana ada 500. Iya lupa ya. Padahal pura-pura. Tapi bukan bapak-bapak di sini. Bapak-bapak di mana Bu? Di sini katanya. Wah jangan begitu dong, Masya Allah. Ya, makanya bapak-bapak kalau nikah itu jangan menikah sama perempuan yang pintar nyari duit. Biar kata duit diumpetin di bawah kaos kaki, tahu dia. Apa Ustaz bisa aja. Baik hadirin, A-J-I. A-nya apa tadi? Ajal sudah dekat. Ayat yang keberapa? 1 sampai 3. Terus C-nya? Cerita bumi. Ayat ke berapa? 4 sampai 5 ya. Jadi Bapak Ibu, bumi itu bercerita tentang kita. Dan bumi bercerita bahwa dirinya taat kepada Allah. Saat diperintahkan bergonceng dia. Coba manusia dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ai salat. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kira-kira banyakan yang ke masjid atau banyakan yang narik selimut? Ya Allah. Padahal dia hidup di atas bumi yang sedang tunduk dan patuh kepada siapa? Istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Baik, selanjutnya hadirin. Nih dia. Di tafsir yang lain dalam surat dalam tafsir Safatul Tafasir, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepada bumi. Ai dzalikal ikhbar, itu kabar. Bisababi annallaha, karena sebab Allah Subhanahu wa taala jallat azamatuhu, yang agung kekuasaannya, amaraha, memerintahkan bumi bidzalik, untuk bergoncang. Wa adzana laha an tantiqa, dan kemudian Allah mengizinkan pada bumi antantiqa, untuk bisa ngomong. Bikulli ma hadatha, dari setiap apa yang peristiwa yang terjadi, wajara 'alaiha, dan peristiwa yang berjalan di atas bumi. Jadi bumi nanti diizinkan bisa bicara, hadirin. Ini dia. Wa adzana laha an tantiqa, dan kemudian Allah mengizinkan, ya, memberikan izin kepada bumi, hadirin, untuk ngomong. Tapi sekarang belum diizinkan. Coba kalau diizinkan, bumi ngomong. Di belakang ada istri. Lagi ngintilin duitmu. Bahaya, Masya Allah. Halo, gimana tuh Pak? Ya. Terus suami mau nyimpen duit tuh. Terus buminya ngomong sama istrinya. Bu, istrinya, suami dapetin duit di balik baju orek, terus ditaruh di saku yang paling tengah. Bahaya kalau bumi bisa ngomong begitu ya. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Tapi insya Allah kalau bumi bisa ngomong sekarang, nggak ada koruptor, Bu. Masya Allah. Pas mau koruptor, dia laporan sama pimpinannya. Bapak, tuh anak buahmu mau korupsi itu Pak. Masya Allah. Jadi bumi itu diizinkan nanti oleh Allah. Wa adana laha, Allah mengizinkan kepada bumi antantika. Adana itu hadirin, kita makanya minta izin ya. Ini dalam bahasa Arab. Ya.
Allah mengizinkan untuk bumi berbicara bikulli ma hadasa, dari setiap apa yang terjadi, wajar alaiha, dan terjadi di atas punggung bumi ya itu. Fahiyatasbul asi. Nah ini penting hadirin. Ternyata bumi itu menjerit saat ada orang yang bermaksiat. Wa tashhadu alaihi, dan memberikan persaksian kepada Allah. Jadi hadirin, bukan hanya kita menjerit atas kejelekan moralitas manusia, tetapi bumi pun juga menjerit ini. Wa tashkul asi wa tashhadu alaihi. Bumi itu sebel terhadap orang yang bermaksiat, terhadap orang yang zalim, terhadap orang yang berbohong, terhadap orang yang berdusta, terhadap orang yang mengadu domba, terhadap orang yang pengkhianat. Sebel itu bumi, Pak. Cuman belum diizinkan ngomong oleh Allah. Kalau ngomong, Pak, bayangkan setiap jengkal tanah ngomong, ya Allah, saya sebel sama pengkhianat ini. Gimana coba? Kita pengen, Pak. Bayangkan kalau setiap jengkal tanah itu demonstrasi, Pak. Berapa kerikil yang harus demonstrasi, berapa tanah, berapa debu yang harus bicara, betapa bisiknya kehidupan ini. Untung Allah berizinkan. Masya Allah. Ini tafsirnya, Pak. Tafsir Safatul Tafasir karangan Muhammad Ali As-Sabuni. Masya Allah. Suara saya jelas? Kemudian wa tashkurul muti'a wa tuthniya alaihi. Tapi bumi itu senang bersyukur kepada Allah kalau ada orang yang taat kayak bapak dan ibu ini. Masya Allah. Wa tuthniya alaihi, dan memuji orang tersebut. Pak Bambang, Pak Joko, Pak Yohana, aku senang kepada aku. Itu kalau kita bisa mendengar itu, Pak, keren itu. Masya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatunya maha kuasa. Begitu hadirin. Jadi ingat, bumi saja menjerit kalau ada orang maksiat, tapi bergembira kalau ada orang yang melakukan kebaikan. Jadi bumi ini, Pak, yang di bapak duduk itu senyum-senyum ya, cuman kita nggak tahu senyumnya. Seandainya hati kita, telinga hati kita itu dibuka tabirnya oleh Allah, maka kemudian kita bisa mendengar bumi itu tersenyum kepada kita, berbisik, Mas Eko senang banget ya nesut orang yang pengajian, Masya Allah, ya kan, di-upload, ya kan, apa videonya, cuman saya itu gak ada yang nonton. Bagi dong, itu ininya apa, Bang? Nurul Amal ya? Iya, masalah Nurul Amal. Baik, terakhir ingat kuburan dan timbangan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liwarau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Hadirin, cepat atau lambat kita akan berbungkus kain kafan. Cepat atau lambat pasti kejadian itu akan terjadi. Fi dzalikal yaum yarji'ul khalaiq min mawaqifil hisab wa yansarifuna mutafarriqina farqan fa akhidun dzatal yamin ilal jannah wa akhidun dzatas shimal ilan nar. Maka pada hari itu manusia bangkit dari alam kuburnya berkelompok-kelompok. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Yang ke kanan menuju surga, yang ke kiri menuju neraka. Dan saat itu juga hadirin, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Faman ya'mal minal khair, siapa yang melakukan kebaikan, zinata dzarratin, seberat biji atom, minat turab, atau sekecil debu ya, yajidhu fi sahifatihi, maka dia akan mendapatkan dalam catatannya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa yarfa jazaahu alaihi, dan Allah mesti membalas kebaikan itu. Tetapi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara wa may yaf'al minasyarri zinata dzarratin minat turab, siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, sekecil atom atau sekecil debu dari debu, yajidhu kadzalik, maka dia akan mendapatkan balasannya. Wa yalqa jazaahu alaihi, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Hadirin, hikmahnya, tak ada sejengkal tanah pun yang kau tapaki kecuali ia pasti memberikan kesaksian atas apa yang kau lakukan. Tanah yang tak berakal ia tunduk pada Allah. Bagaimana dengan manusia yang berakal lalu tidak tunduk pada Allah? Masya Allah.
Apresiasilah sekecil apapun kebaikan orang, dan akuilah sekecil apapun kesalahan diri. Yuk merenung hadirin. Kesadaran akan ACI, hanya C-nya, I-nya. Yang bisa jawab masih muda, semangatnya ya, walaupun bukannya banyak ya. Kesadaran akan ACI akan mendorong diri terus produktif dalam kebaikan. Insya Allah kalau kita ingat mati hadirin, ingat kalau bumi menceritakan diri kita, itulah yang akan mendorong diri kita untuk terus produktif dalam kebaikan. Terima kasih atas kebersamaannya, dan demikianlah rumus kehidupan. Di saat ada pertemuan pasti ada rumus. Saat Bapak Ibu siap lahir ke muka bumi ini, maka bersiaplah untuk kembali ke dalam perut bumi. Begitulah rumus kehidupan. Cepat atau lambat kita akan kembali lagi ke dalam perut bumi hadirin, lewat pintu yang namanya kematian. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 kita semakin baik, anak-anak kita semakin baik, bangsa kita semakin baik, negeri kita semakin makmur dan mendapatkan keadilan yang menyeluruh hadirin dengan izin Allah. Dan para pemimpin kita diberikan petunjuk oleh Allah, dikuatkan fisiknya, dikuatkan, dimuliakan akhlaknya, sehingga bisa membawa kita semuanya ke gerbang kemakmuran dan kebahagiaan dunia. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup bersama dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa penutup masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.